Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama dan utama sebelum saya mulai materi presentasi saya, yang pertama kita patut memujikan Tuhan yang berkuasa karena atas berkat dan perlindungannya kita semua yang ada di sini dalam keadaan Indonesia walafiat. Dan pada bagian kedua mungkin saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Ignatius Martinus dari kelas 1 Prodi Bahasa Indonesia. Baik, presentasi materi saya hari ini berkaitan tentang materi berita. Jadi kalau berkaitan dengan berita, yang terlepas dari literasi. Berita adalah salah satu bagian dari literasi. Sebagai mahasiswa pasti kita sudah tahu pengertian literasi dan bagian-bagian dari literasi yang salah satu contohnya adalah berita. Baik, jadi terkait berita punya banyak atau beberapa elemen-elemen di dalamnya, yaitu pertama mungkin menjelaskan pengertian, struktur, jenis dan lain sebagainya. Yang pertama saya akan jelaskan tentang pengertian berita. Berita itu adalah sebuah informasi atau data yang dihasilkan secara faktual atau bersifat fakta. Maka dari itu banyak berita-berita yang bersifat opini, apakah itu termasuk berita atau tidak. Tapi walaupun berita-berita opini, tetapi itu juga termasuk berita karena dia mengandung beberapa unsur fakta di dalam berita tersebut. Baik, berikut terkait ciri-ciri berita itu sendiri. Ciri-ciri berita yang pertama adalah bersifat faktual atau bersifat fakta. Jadi ciri-ciri faktual ini bersifat nyata atau benar-benar terjadi atau fakta atau memang dapat dirasakan dan dilihat oleh objek atau subjek yang dibuktikan dengan kebenaran. Yang berikut adalah ciri-ciri yang kedua secara aktual. Aktual adalah kejadian yang bersifat baru, terkini dan sedang panas dibicarakan oleh netizen atau masyarakat setempat. Itu adalah pengertian dari ciri-ciri berita yang bersifat aktual. Yang berikut, berita mempunyai ciri-ciri yang lebih objektif atau berdasarkan fakta tanpa rekayasa dan dipengaruhi oleh pandangan-pandangan beberapa orang atau pandangan-pandangan dari pelapor. Terus ciri-ciri yang berikut bersifat unik dan menarik, berpengaruh bagi masyarakat luas, dan berita itu sendiri memiliki struktur bahasa yang bersifat baku dan komunikatif. Baik, sampai di sini bisa dipahami penjelasan terkait pengertian dan ciri-ciri. Jadi sebelum saya melanjutkan berita itu sendiri, mari kita pahami baik-baik apa itu pengertian berita dan ciri-ciri. Kita akan mengetahui struktur berita yang selanjutnya. Baik, kita lanjut di materi yang berikut. Masih terkait berita. Berita memiliki jenis-jenis, yakni setelah news, investigasi news, interpretatif news, opinion news, deep news. Di situ terkandung beberapa pengertian, yakni straight news itu sendiri adalah berita yang ditulis dengan bahasa-bahasa singkat, lugas dan menarik. Investigasi news artinya berita yang dikembangkan berdasarkan suatu penyelidikan serta penelitian dari berbagai sumber. Sedangkan interpretatif news itu adalah jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian dari wartawan atau penulis berita itu sendiri, tetapi harus berdasarkan fakta. Yang berikut adalah jenis deep news atau berita mendalam. Berita yang dikembangkan pendalamannya mengenai hal-hal yang terdapat di suatu permukaan.
Yang berikut adalah opinion news. Itu berarti berita ini mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para ahli, cendekiawan, pejabat, peristiwa, kondisi, keilmuan, dan lain sebagainya. Kita beralih ke berikut, yaitu unsur-unsur berita. Berita juga memiliki unsur-unsur, dan unsur berita sendiri memiliki unsur 5W serta H. 5W ini dalam bahasa Indonesia yang pertama who, where, why, when, what, dan nama satu H yaitu how. Atau dalam bahasa Indonesia apa, siapa, baik, yang berikut terkait dengan fungsi fakta dalam berita. Jadi dalam berita harus dituliskan faktanya, dan dalam fakta itu sendiri mempunyai fungsi-fungsi. Yang pertama, menguatkan data berita, dan yang kedua, fakta itu sendiri bisa menjadi bahasa, bisa menyampaikan berita secara utuh, tidak memihak, mempertegas fungsi berita, menambah nilai berita, harus dapat dipertanggungjawabkan, dan informasi yang bersifat akurat. Itu adalah beberapa fungsi dari fakta dalam berita. Terakhir, untuk struktur teks berita secara terstruktur atau secara kompleks. Jadi berita mempunyai yang pertama yaitu judul atau headline. Judul adalah bagian dari sebuah teks berita untuk pertama kali memikat atau menarik si pembaca untuk mendeskripsikan keseluruhan isi teks berita. Yang kedua, kepala atau teras berita. Kepala atau teras berita itu biasanya disebut link. Itu menyangkut pembahasan lebih besar, biasanya langsung memberikan informasi. Tentunya seperti ini menyajikan 4T, what, where, why. Selanjutnya ada di tubuh berita atau isi, biasa disebut body. Jadi tubuh berita berisikan informasi yang disampaikan secara rinci dengan menjelaskan satu layer lagi dan ditambah satu hal, yaitu mengapa dan bagaimana, untuk mencari tahu asal fakta, sebab dan akibat dalam sebuah fakta dalam berita. Tubuh berita biasanya memuat latar belakang atau alasan suatu peristiwa secara menyeluruh dan bagaimana solusi. Yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita itu sendiri memberikan fungsi untuk informasi tambahan atau pendukung kepada pembaca. Namun ekor berita boleh ada atau boleh tidak, karena tidak mempengaruhi isi teks berita. Di dalam berita memiliki kaidah-kaidah bahasa. Yang pertama, penggunaan bahasa yang standar. Bahasa standar itu adalah bahasa-bahasa baku, pakai bahasa yang sudah diresmikan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Yang berikut, menggunakan kalimat langsung dan penggunaan kata kerja mental, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat, dan penggunaan konjungsi temporal. Baik, terkait pembahasan berita mungkin itulah beberapa poin-poin penting dalam berita. Saya rasa terkait dengan penjelasan saya pada materi kali ini, mari kita pahami bersama-sama, dan kurang dan lebihnya kita bisa mencari tahu secara luas dalam beberapa sumber lainnya. Mohon izin pamit, saya Ignatius Pati, selamat siang.